Marah itu dari syaitan. Syaitan itu dicipta dari api, dan api itu bisa padam dengan air. Maka ambil air wudhu, dinginkan hatimu, dinginkan tubuhmu, dinginkan perasaanmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh pantun sedikit? Boleh. Boleh dong, Bu. Harus Ibu, harus Ya. silakan. Dari suaranya Ibu, kayaknya Ibu yang sering ngasih pengumuman di musola kan Ibu kayaknya nih. Pak Camat beli opak. Jamaah muslimat selalu kompak. Cakep. Pak Camat beli opak, kurang kerjaan amat Pak Camat. Ya Bu, silakan Bu. Perkenalkan, nama saya Ai Rahnayati dari Majelis Taklim PAC Muslimat NU Kawalu Kota Tasikmalaya. Iya. Tasikmalaya, ini artis Anda, silakan. AA, bolehkah saya bercerita tentang suami? Boleh. Terima kasih. Lehernya boleh. Silahkan Ibu. Ya. Ayo, Bu. Begini, A. Iya Bu. Ya. Suami saya punya masalah. Punya masalah. Iya. Selalu marah-marah. Malahan marahnya itu jadi selalu ada masalah sedikit marah. Iya. Masalah banyak, Apalagi banyak. nggak ada masalah? Iya. Nah, saya dalam hubungan saya juga pasti terganggu itu. Pasti. Iya, ya. Karena apa? Karena bikin stres. Iya. Karena saya selalu diomelin, Iya. dimarah-marahin, Iya. otomatis hubungan antara saya dengan suami itu Terganggu ya, Bu? Terganggu. Iya. Nah, pernah sama saya diajak ke psikolog. Psikolog. Iya, untuk berobat ceritanya. Malahan lebih marah besar lagi. Oh. Iya, Apa yang membuat beliau marah, Bu? nggak tahu, justru itu. Nah, Diajak ke psikolog, beliau marah besar. iya. Jadi saya mengajak dia Iya. untuk bercerita. Bercerita. Ya, otomatis Lepaslah untuk permasalahan ada apa untuk gitu. berobat, Berobat, untuk betul. berobat Iya. ke psikolog. Kata dia, malahan kalau kita katanya bercerita akan membuka aib dia. Menurut Bapak, kalau cerita ke psikolog itu namanya sama aja dengan kita membuka aib kita. Iya, Begitu. membuka aib dia. Dia. Nah, Dia ya. iya. Nah, setelah itu saya diam-diam berobat saya sendiri. Berangkat Ke psikolog. Iya. Nah, berobat naik apa tuh berobat, Bu? Ya, jalan aja. jalan aja, oke. Iya, jalan aja. Nah, Iya. Iya, terus pas dia tahu semakin marah sama saya. Nah, Singkat cerita. yang jadi pertanyaannya, Oke. bagaimana saya menyikapinya tentang emosi suami saya? Bagaimana baiknya? Tapi kayaknya ibu yang emosi nih kayaknya. Justru emosi, ya. terus marah-marah, Marah-marah, ya ya. sama-sama aja itu. Sama-sama aja ya. Ya. Bagaimana cara menyikapi perilaku suami yang selalu marah-marah tanpa sebab, tanpa alasan, dan bahkan ketika diajak ke psikolog dituduhnya ini sama aja membuka aib orang. Kemudian ibu diam-diam ke psikolog untuk berobat dan dia marah lagi. Ya. Bagaimana saya menyikapinya? Ya. Silakan, Pak. Iya. Terima kasih. Sama-sama, Ibu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, kalau suami suka marah-marah, kita sebagai istri apakah juga harus marah-marah? Udah, itu jawaban saya ya. Kalau Panjang ceritanya. Udah itu jawabannya gitu.
Api itu, kalau api itu nah ini marah-marah namanya ya. Kalau api itu ditambahkan dengan api lagi, yang terjadi apa? Semakin besar apinya, betul? Semakin kemana-mana asapnya, betul? Api itu padam dengan apa? Air. Kalau suami ibu suka marah-marah, berarti ibu harus jadi siram. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Nanti kalau tumbuh pohon jambu bagaimana, Bu? Iya. Kalau suami ibu temperamen suka marah-marah, berarti ibu yang harus mendinginkannya, betul? Ibu yang harus menenangkannya, betul? Dan memang sifat istri yang baik itu disebutkan al-mar'atu kal qamar. Perempuan itu seperti rembulan. Warrijalu kasyams, dan laki-laki itu seperti apa? Matahari. Panas gitu ya. Kenceng gitu. Itu laki-laki. Bu, kalau istri itu bulan, betul? Menerangi kegelapan, betul? Menghangatkan kesunyian di waktu malam. Maka ibu sayang, kalau suami suka marah-marah, ibu jangan ikut marah-marah. Tapi kan sebagai manusia kadang kita kesel, kadang kita jengkel. Gimana caranya? Nabi mengajarkan kepada kita 5, catat ini, 5 cara untuk bisa mengendalikan marah. 1, membaca ta'awudz. Baca apa? Ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang kedua, ambil air wudhu. Betul? Marah itu dari syaitan. Syaitan itu dicipta dari api, dan api itu bisa padam dengan air. Maka ambil air wudhu, dinginkan hatimu, dinginkan tubuhmu, dinginkan perasaanmu. Ambil air wudhu agar engkau bisa mengendalikan amarahmu. Betul? Yang ketiga, tentu kalau bisa jangan hanya wudhu. Kalau sudah wudhu, lanjutkan. Betul? Ambil sajadah, bentangkan sajadah, sholat 2 rakaat. Sholat. Minta dulu ketenangan dari Allah sebelum kita marah. Dan kalau kita marah, biasanya mohon maaf, jangan melakukan 2 hal ketika marah. 1, jangan bicara kalau sedang marah. Kalau sedang marah bicara, biasanya yang keluar kalimat baik atau buruk. Dan yang kedua, jangan melakukan sesuatu atau memutuskan sesuatu ketika marah. Kalau sedang marah memutuskan sesuatu, pasti keputusannya baik atau buruk. Nauzubillahi min dzalik. Yang keempat, ganti posisi. Kalau sedang marah berdiri, ganti dengan duduk. Kalau duduk masih marah, ganti dengan berbaring. Bahasa lainnya, istirahatkan dirimu. Mudah-mudahan nanti kalau udah bangun tidur nggak marah lagi. Betul? Diganti posisinya. Dan yang kelima, ingat-ingat pahala dari Allah untuk orang yang pandai menahan marah. Barang siapa yang dia bisa marah, tapi kemudian dia mengendalikan marahnya, maka nanti di hari kiamat dia akan mendapatkan pahala dari Allah. Apa pahalanya? Orang itu boleh memilih bidadari surga yang dia inginkan. Tepuk tangan buat kita semua ya. Betul.